لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah di pertemuan hari ini, pertemuan untuk menyimpulkan ya kajian dari awal sampai akhir ini. Dari awal sampai akhir, tapi untuk mansub itu belum. Jadi kita coba untuk mengulang kembali kajian kita dalam hal ini. Ada dua sesi ya. Sesi pertama tentang kalimah, sesi kedua tentang kalam. Baik, secara ringkas belajar ilmu nahwu itu harus dikuasai dulu kalimah atau kata. Setelah kuasai di kata, baru ke kalam. Begitu ya. Kita belajar ini memang harus kuat di kalam dulu, di kalimah dulu. Kita harus kuat di kata dulu. Tentunya kita kuasai, berarti kalau kata pertama jenis kata itu kan dibagi tiga. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kuasai itu. Dan Ustaz Aceh sudah memberikan arahan tentang isim. Berarti kita harus tahu tentang tanda-tandanya. Jadi kuasai dulu tanda-tanda isim. Kan ada 4 ya. 1 diakhiri tanwin, 2 diakhiri kasroh, 3 diawali al, 4 diawali huruf jar. Nah itu kuasai yang tadi, yang 4 tadi. Ini baru berbicara kata, belum ke kalimat, belum ke kalam ya, belum. Ini baru kata ya. Nah, setelah itu isim pun bisa dibagi-bagi. Ada isim yang ma'rifah, ada isim yang nakiro. Isim ma'rifah dengan isim nakiro. Terus isim juga nanti dilihat dari berubah atau tidaknya. Nah, itu kuasai. Ada isim yang mabni, ada isim yang mu'rab. Isim yang mabni itu dalam buku Al-Muyassar Ustaz Aceh ini hanya 5. Tinggal hafalkan yang mabni, isim yang mabni. Itu kumpul dalam ucapan dimish. 1 isim domir, 2 isim isyarah, 3 isim mausul, 4 isim istifham, 5 isim syarat. Kuasai yang mabni yang ini. Penguasaan isim yang mabni 5 ini kuasai. Isim domir berarti huwa, huma, hum dengan turunannya ya. Huwa, huma, hum dengan turunannya. Atau iyahu, iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah itu domir. Kemudian nanti domir juga kuasai kalau bersambung ya. Bagaimana kalau domir ini bersambung dengan isim? Bagaimana kalau domir ini bersambung dengan fi'il? Atau domir ini bersambung dengan huruf? Itu kan ada perubahan. Baituhu itu disorob. Karena kalau sudah belajar nahwu, tentunya sorob harus digabung. Contoh domir ke isim, baituhu. Kuasai itu, hafalkan yang itu ya. Baituhu. Sambil kita tasrifkan ya. Ini isim dulu. Baituhu, baituhuma, baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna, baituka, baitukuma, baitukum, baituki, baitukuma, baitukunna, baiti, baituna.
Itu ya. Terus apa lagi? Ini masih kata, kita kuasai kata. Yang baitu itu kan marfu. Kalau mansub baitahu, baitahu. Tasrifkan 1 2 3. Baitahu, baitahuma, baitahum, baitaha, baitahuma, baitahunna, baitaka, baitakuma, baitakum, baitaki, baitakuma, baitakunna, baitak baiti, baitana. Itu yang mansub. Kalau yang majrur baitihi, baitihi. 1 2 3. Baitihi, baitihima, baitihim, baitiha, baitihima, baitihinna, baitika, baitikuma, baitikum, baitiki, baitikuma, baitikunna, baiti, baitina. Nah, itu isim nyambung ke domir atau domir ya. Domir nyambung ke isim. Baik, itu kuasai karena ini masih dalam wilayah kalam. Afwan dari wilayah kata, kalimat. Kata ya, kalimah. Kemudian nanti isim ini yang mabni ini ya, isim domir sambung ke fi'il. Berarti nanti akan muncul fi'il madi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Itu kan sudah ada domir. Fa'ala itu kan sudah ada domir. Domir huwa. Yaf'ulu domir huwa. Uf'ul domir anta. Itu sudah ada. Jadi kuasai dulu ini ya, kata. Jadi kuasai dulu kata dalam ilmu nahwu itu. Kalau sudah kuat di kata, nanti ke kalimah yang marfu mansub yang tadi ya. Jadi belajar yang ini tahapannya ilmu nahwu ya. Ilmu nahwu. Jadi belajar dulu tentang kata. Kata bahasa Arabnya apa? Kalimah. Kata. Satu tadi tentang jenis kata. Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Isim apa tadi? Pembagiannya banyak ya isim. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang tadi yang dimis di sini. Dimis. Yang mabni. Nah, isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham dan isim syarat ini masuk ke isim yang mabni. Isim. Kuasai yang ini. Dan yang domir dulu perhatikan wahumahum dan sebagainya. Kemudian yang kedua isim isyarah, kata tunjuk itu hafalkan. Hadza, hadzani, haulai, hadhihi, hatani, haulai. Isyarat jauh sekarang. Zalika, zanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Nah, itu kan isyarah. Kata tunjuk. Kata tunjuk dekat berarti hadza dengan turunannya yang tadi. Kata tunjuk jauh berarti zalika dengan turunannya. Itu kuasai oleh kita. Beres isim isyarah ke isim mausul. Isim mausul alladzi ya. Nah, turunannya sama. Alladzi, alladzina. Dah. Sekarang untuk muannas perempuan. Allati, allatani, allati atau allai. Dah beres tuh. Hafalkan. Tambah dua lagi apa? Man dan ma. Itu kuasai, hafalkan maksudnya. Isim mausul. Mausul itu kata sambung alladzi dan kawan-kawan, tinggal ditambahkan ma dan man. Itu isim mausul.
Kemudian isim istifham, kata tanya. Kata tanya yang sering muncul, siapakah? Man. Bagaimana? Kaifa. Kemudian berapa? Kam. Di mana? Aina. Ya, yang begitu-begitu hafalkan. Itu masuk ke isim istifham. Dan itu mabni itu. Dimesh itu mabni. Terakhir ash itu syarat. Isim syarat berarti dia isim yang mirip dengan istifham. Tapi bukan untuk bertanya, untuk syarat. Kalau bertanya begini, siapa kamu? Nah, itu kan istifham, man. Tapi kalau kita mengungkapkan siapapun kamu, saya tidak takut, berarti itu adalah syarat. Bukan nanya itu mah. Kalau siapa kamu, istifham. Siapapun kamu, saya tidak takut, berarti syarat. Man menggunakan. Nah, nanti lihat jumlah. Nah, itu kuasai yang awal dulu, yang itu, yang dimish. Nah, ingat belum ke kalimat ya, belum ke kalam. Masih yang kata yang ini. Masih ini. Kalau yang kalimat nanti yang akan kita start di sini. Yang namanya kalam. Kalam, kuasai nanti kalam setelah di sini. Karena nahwu hanya dua. Satu kuasai kalimah atau kata, dua kuasai kalam atau kalimat. Jangan dulu ke kalimat sebelum penguasaan di kata. Jangan menguasai dulu kalam kalau belum tahu kalimah gitu. Nah, maka yang dimish ini yang mabni, isim yang mabni. Sekarang isim yang mu'rob. Isim yang mu'rob ada 9. Nah, ini kuasai juga yang 9. 9 isim. Masih ingat? Nah, 5 pertama kan hukum dari apa? Dari hitung bilangan. 1 mufrad, 2 musanna, 3 jamak mudzakkar salim, 4 jamak muannats salim, 5 kuasai ini 5, kan 9 adanya. Kuasai yang ini. 6 asmaul khamsah, 7 isim ghair munsharif. Nah, 8 9 misah. Maksur dan mankus. Kuasai yang 9 isim. Kuasai itu semua. Kalau itu bisa, aduh mantap. Jangan dulu berbicara tentang kalimat atau kalam, jangan. Kuasai itu. Dan itu kan di Ustaz Aceng di awal-awal sudah dibahas. Itu agak lama kan yang ini. Makanya penting untuk terus nyimak ya. Penting untuk terus nyimak, penting untuk terus bertanya ya. Terus bertanya. Dan jangan sungkan bertanya, misalkan Ustaz ari isim teh naon? Muali carekan. Paling saya akan arahkan. Silakan lihat di buku ini, yang ini ya, buku ini halaman sekian. Atau simak misal di video ini, cukup begitu. Atau kalau perlu kita jelaskan. Jadi belajar ini ya harus terus. Tidak cukup kalau hanya satu Sabtu saja. Ideal itu sehari sekali idealnya. Tapi kan kita banyak kesibukan. Makanya kalau setiap hari itu 6 bulan beres. Setiap hari Senin sampai Jumat beres, 1 jam beres. Tapi karena kita satu Sabtu sekali, nah ada kesempatan murojaahnya semakin lama. Murojaah saja. Terus diulang-ulang. Yang itu dulu ya, kata. Jadi fikrohnya, pemikiran kita, lihat saja kata itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Isim tadi tanda-tandanya, fi'il tandanya, huruf tidak ada tanda. Nah, dari isim ini nanti ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni kumpul dalam ucapan dimish, kuasai yang ini teh mabni gitu. Yang dimish itu mabni. Kemudian baru ke mu'rab. Mu'rab yang 9. Yang 9 itu harus dibedakan. Karena
Yang 9 isim nanti dia akan masuk ke posisi kalam. Contoh, mubtada, jangan dulu mubtada, fa'il itu bisa isim mufrad, bisa musanna, bisa jamak mudzakkar salim. Bisa yang 9, bisa tidak? Fa'ilnya. Bisa tidak? Bisa kalau masuk ke sini. Kalau ingin membuat jumlah yang lengkap, jumlah mufidah fa'il, gunakan apa? Gunakan apa? Langsung ke sini dulu. Untuk menguasai yang ini. Ja'a. Ja'a. Masuk saja yang 9. Tapi tanda marfunya kan beda. Tanda marfunya yang beda. Contoh mufrad. Muslimun. Ja'a muslimun. Kalau musanna pakai ja'a. Ja'a muslimani. Kalau jamak tuh kan bedanya. Ja'a muslimuna. Dah kuasai itu karena sudah kuat di situ. Di kata sudah kuat. Kalau ke kalimat itu insya Allah mudah gitu. Karena tanda rofanya kan beda. Tanda rofanya beda. Yang pertama domah, ja'a muslimun. Yang kedua alif, ja'a muslimani. Yang ketiga waw, ja'a muslimun. Kalau jama' muannats salim jangan muslimun, gunakan muslimatun. Jadi bagaimana jamaknya? Muslimatun. Jadi ja'at, paling itu tambahnya ja'at muslimatun. Kalau jama' udah beres jama'. Jama' taksir. Jangan muslim, tidak bisa. Gunakan yang lain. Tolibun, apa jamanya? Tullabun, masukkan ja'a. Tuh, ja'a tullabun. Kan sudah masuk ke sini kalam. Dia posisi sebagai fa'il. Nomor 6 apa? Asmaul Homsah. Contoh, beri contoh. Nama orang langsung. Abu Bakrin. Masukkan ja'a. Tuh, sudah masukkan ja'a Abu Bakrin. Abu Bakrin fa'il. Tanda rofanya dengan waw. Karena asmaul Homsah. Nomor 7. Isim ghair munsharif. Contoh, nama perempuan ghair munsharif. Aisyatu, masukkan ja'a. Nah, gitu. Ja'at Aisyatu, jangan ditanwin. Berarti ini isim ghair munsharif. Nah, paling kuasai nanti ghair munsharif kelompok ini gitu. Dibaca saja. Tinggal dibaca terus engke ditaroskeun. Itu yang ke-7. Nah, 8-9 kan dia muqaddarah. Yang 8 apa? Maksur. Contohnya apa? Musa. Masukkan ja'a. Tuh, dia tidak kelihatan u-nya karena muqaddarah, dhammah muqaddarah. Terakhir isim manqus. Contohnya al-qadhi. Masukkan ja'a. Itu baru fa'il ya. Baru fa'il masuk ke yang 9. Jadi si fa'il masuk ke sini 9 isim. Kalau yang fa'ilnya di sini ini jadi mabni, yang dimis mabni, tidak seperti barusan. Nah, yang ini isim 9 tadi masuk, dia posisi sebagai fa'il. Bisa menjadi naibul fa'il yang 9? Bisa. Bisa jadi mubtada. Bisa, sok buktikan yang tadi. Kalau mubtada berarti jumlah ismiyah. Itu nanti ya. Tapi isim yang 9 itu atau 9 isim itu bisa masuk fa'il, bisa masuk mubtada, bisa naibul fa'il. Sebutkan 7-7-nya. Bisa masuk, ini ke kalam yang ini. Bisa masuk, diulang. Bisa masuk ke fa'il, naibul fa'il,
mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, tawabi. Bisa tawabi ya bisa. Mengikuti, tapi mungkin kalau tawabi bukan ininya, bukan. Tawabi itu paling ada tambahan sedikit. Contoh tambahan di naat, atau tambahan di atof, atau taukid, atau badal, itu tambahan yang itu. Tapi bisa masuk yang 9 isim, masuk ke yang tadi. Jadi untuk belajar nahwu harus dikuasai dulu kalimah atau kata. Jadi jangan dulu ngobrol subjek, predikat, objek gitu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau kita belum tahu kata-kata tersebut, apakah ini isim, fiil, haraf. Kalau belum bisa, jangan dulu ngobrol yang barusan. Subjek kan sudah ke sini. Ada nama subjek itu kalau sudah ke kalimat. So kalau saya sebutkan Muhammad saja ya. Muhammad, subjek, predikat, objek. Ya belum ada. Belum ada. Kalau masuk ke kalimat baru muncul. Saya memukul Muhammad. Muhammad sebagai apa? Objek. Karena ada kalimat. Muhammad membaca Quran. Jadi apa? Subjek. Berarti menunjukkan kalau subjek, predikat sudah langsung ke kalimat. Kalau belum ada, ya tidak ada istilah subjek, predikat, objek. Muhammad apa? Ya Muhammad saja. Isim, fiil, huruf paling gitu. Kan ke situ tuh. Muhammad apa? Isim. Mabni, mu'rab, mabni. Nah gitu. Itu isim, seputar isim. Jadi isim dilihat berubah tidaknya, ada mabni, ada mu'rab. Yang mabni kumpul dalam ucapan dimish, yang mu'rab 9 isim. Kuasai terus. Baca Quran, nanti kita inikan ya. Baca Quran itu Masya Allah ya. Makanya nanti kita sudah beres yang ini, hanya satu pelajaran ya, sorob tidak. Sudah beres ini, nah Sabtu depan kita coba untuk mempraktekannya ke Al-Quran. Sambil ngaliwatnya, jadi Sabtu depan kita coba praktekkan ilmu tadi. Yang mansub kita simpan dulu. Mansub hanya 12. Berarti 12 pertemuan lagi. Tapi kalau sudah siap mah 12 pertemuan, 2 pertemuan insya Allah beres. Beres. 6 sepertemuan 6 ya. Berarti satu pertemuan kan 10 menit. Beres-beres itu beres gitu. Kalau mau beres. Jadi tinggal 2 pertemuan kan 60 menit ya. 12 beres. Tapi masalah kan harus paham, bukan cepatnya ya. Nah, kalau sudah beres ini nanti ada percepatan cara memahami, belajar nahwu yang lain, sorob yang lain, percakapan nanti sudah saatnya. Karena kalau sudah marfu'atul asma, majruratul asma, tinggal satu lagi ya mansub. Jadi kembali ke sini, kuasai yang isim, fiil, haraf. Isim masing-masing isim saja. Isim yang mabni, isim yang mu'rab. Fiil juga sama. Ada fiil yang mabni, ada fiil yang mu'rab. Cara menguasai bagaimana kalau fiil? Kalau isim kan cukup hafalkan dimish, kelompok mabni, dan 9 isim kelompok mu'rab, beres yang itu. Nah sekarang cara menguasai di fiil, mabni dan mu'rab. Beda kalau isim pada dasarnya mu'rab. Kalau fiil pada dasarnya mabni, berarti cari yang mabninya. Fiil yang mabni kan, fiil kan 3. Ada 3 fiil itu. 1 fiil madi, 2 fiil mudhari, 3 fiil amr. Sekarang lihat. Fiil madi, mabni, mu'rab. Mabni, pegangnya itu berarti fiil madi pasti mabni. Fiil amr langsung ke sini. Pasti mabni. Fiil madi mabni, mabni itu tidak berubah. Fiil madi mabni, fiil amr mabni. Berarti tinggal tersisa fiil nasib, fiil mudhari ini yang mu'rab. Saya anjurkan ke kita semua penguasaan fiil di antara 3 ini
Justru kuasai yang mudhari. Harus dikuasai yang mudhari. Kenapa? Yang mabni itu tidak harus dipahami, tidak harus diperdalam karena dia mabni. Mabni itu tetap nagen gitu. Fa'ala selamanya fa'ala. Fa'ala, fa'alu sampai akhir selamanya itu tidak berubah. Uf'ul selamanya uf'ul. Uf'ula selamanya uf'ula. Tinggal hafalkan tasrif yang barusan saja. Nah, kalau fi'il mudhari kuasai fi'il mudhari. Baik, kita bab fi'il dulu ya. Kita tasrifkan fi'il madi, fa'ala. Fa'ala, fa'alu. 1 2 3. Itu mabni mu'rab. Mabni sudah selamanya begitu. Sekarang yaf'ulu. Nanti fi'il amr dari yaf'ulu apa? Uf'ul. Nah, itu dulu fi'il amrnya. Uf'ul tasrifkan 1 2 3. Ayat nusumbang. Diulang 1 2 3. Yang dua fi'il ini mabni. Fi'il madi mabni, fi'il amr mabni. Pegang itu istilah itu ya. Kalau saya sering mengulang-ulang itu berarti kuncinya di situ. Yang kedua yaitu fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari mah berubah itu mu'rab. Ada tidak yang mabni di fi'il mudhari? Ada. Domir apa? Ada berapa? 2. Domir hunna dan domir antuna. Kenapa domir hunna dan domir antuna di fi'il mudhari dia mabni? Karena bersambung dengan nun niswah, nun perempuan. Tarik yang 2 tadi ke wilayah mabni. Apa wazannya? Hunna. Yang hunna apa? Yaf'ulna. Yang antunna taf'ulna. Yaf'ulna dan taf'ulna. Masukkan ke mabni, berarti sisanya mu'rab. Nah, kuasa yang mu'rab yang ini. Bagaimana marfu, bagaimana mansub, bagaimana majzum. Karena itu majrur ya. Majzum. Karena di fi'il itu marfu, mansub, majzum. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Jadi kalau mengistilahkan marfu, ini fi'il marfu, ini fi'il mansub, ini fi'il majzum, maksudnya fi'il mudhari saja. Ingat selalu itu ya. Kalau fi'il amr dan fi'il madi dan fi'il amr mabni, tidak bicara yang bagian barusan, tidak. Itu mah simpan itu mah. Maka nanti mengi'rabkan di situ ya. Baik, kita coba tasrif dulu. Itu harus hafal. Tasrif yaf'ulu. Yaf'ulu 1 2 3. Itu yang barusan kita pembicaraan ini kalau tidak salah 3 pertemuan kalau tidak salah, atau 2 fi'il mudhari ya mu'rab. Karena dilihat dari akhiran, ini fi'il mudhari ya. Madi amr simpan dah beres karena dia mabni, jarang dibahas yang itu. Di fi'il mudhari lihat akhiran-akhiran. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna sampai af'ulu, naf'ulu. Masih ingat fi'il mudhari yang barusan? Dilihat akhirannya dibagi berapa? 3. Nah, ini pegang yang ini 3. Semuanya ada ya? Semuanya ada di buku yang ini, ada semuanya. Nah, yang 3 tadi, yang pertama sahih akhir. Lihat akhiran. Sahih akhir. Contohnya yasjudu diakhiri dengan huruf dal. Berarti sahih. Sahih atau mu'tal
Sahih berarti dia sahih, mu'tal berarti dia mu'tal. Dari mana kita menentukan ini sahih atau mu'tal? Akhiran. Ada tidak huruf illah. Kalau ada huruf illah namanya mu'tal. Kalau tidak ada huruf illah namanya sahih. Berarti tinggal kita hafalkan huruf illah. Huruf illah ada 3. 1 alif, 2 waw, 3 iya, awi. Awi itu huruf illah. Kalau di akhirnya, ingat ini berbicara tentang akhir, fi'il mudhari saja. Kalau di akhirnya ada alif atau waw atau iya berarti mu'tal, akhir. Kalau tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada iya di akhirnya, contohnya yasjudu berarti sahih akhir, tambahkan akhir. Sahih akhir dan mu'tal akhir. Sebutkan sahih atau mu'tal ya. Yasjudu sahih akhir, pakai akhir. Yaqra'u sahih akhir. Yajlisu yad'u mu'tal akhir. Yarmi yaktubu. Nah, bisa bedakan itu ya. Mana sahih akhir, mana mu'tal akhir. Itu dulu kuasai yang itu. Nanti ketemunya di sini di kalam. Ketemunya di kalam nantinya. Terakhir apa yang ketiga? Apa? Af'alul khamsah. Fi'il yang 5. Nah, ini mau tidak mau dihafal yang yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Yang ada nun di akhir itulah disebut af'alul khamsah. Yang ada nun di akhir itulah af'alul khamsah. Tapi yang nun niswah tadi, ingat nun niswah tadi tetap simpen ke sana itu, buang ke sana ke yang mabni, berarti ambil semuanya. Baik, kita runut semua dari yaf'ulu yang ada nun. Semuanya jangan dulu 5, semuanya dulu. 1 yaf'ulani, 2 yaf'uluna, runut dulu sesuai tasrif. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, runut semuanya ya sampai ke akhir ya. 1 yaf'ulani, 2 yaf'uluna, 3 taf'ulani, 4 taf'ulani, 5 taf'uluna, 6 taf'ulina, 7 taf'ulani, 8. Nah, udah 7 ya. Nah, yang 7 itu ada yang sama, langsung buang yang sama, ambil 1, berarti jadi 5. Yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, taf'uluna, terakhir taf'ulina, 5 berarti. Ini disebut af'alul khamsah. Kuasailah fi'il itu yang 3 ini. Yang sahih akhir, yang mu'tal akhir, yang af'alul khamsah. Kuasai apanya? Kapan marfu, kapan mansub, kapan majzum. Penguasaan itu. Tanyakan nanti kalau di grup belum paham, tanyakan di grup ya. Bisi naon maksudnya, nanti kita lihat di situ. Ini kan globalnya yang ini, penguasaan itu. Sudah ya, isim sudah dikuasai, fi'il sudah dikuasai. Kalau huruf pasti mabni, berarti huruf mah tinggal hafalkan, cukup menghafal. Huruf itu cukup hafalkan. Tidak seperti isim, ada yang mabni, ada yang mu'rab. Isim mabni dimis, isim mu'rab 9. Fi'il ada yang mabni, ada yang mu'rab. Fi'il yang mabni, fi'il madi, fi'il amr dan fi'il mudhari yang domir hunna dan antunna. Fi'il yang mu'rab, fi'il mudhari. Tapi yang mudhari ada 3, ada sahih akhir, ada mu'tal akhir, ada af'alul khamsah. Nah, kalau huruf pasti mabni. Kalau mabni tidak berubah, berarti hafalkan saja. Baik, kita tes huruf jar.
Asalnya ada berapa? 9. Sebutkan. Min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. Sekarang jadi 15 plus. Sudah kan di sini ya? Nah, 1 min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba'u, al-kafu, al-lamu. 9 muz. 10 11 9. 10 muz. 11 mundu. 12 hatta. 13 14 15 khola, ada, hasya. Jadi ayat 15 huruf jar. Tambah 10 11 12 ya. Kan sampai al-ba'u al-kafu al-lamu. Nah, 10 muz, mundu, hatta. 3 dulu. Muz, mundu, hatta. Mud dan mundu sama artinya sejak, semenjak. Muz, mundu, hatta. Nah, yang 3 terakhir gabung karena itu akhwat saudara illa. Khola, ada, dan hasya. Ada 15 plus. Ada plus. Plusnya huruf kosam. Apa huruf kosam? Ada berapa? 3. Al-wawu, al-ba'u, at-ta'u. Diringkas wa, bi, ta. Demi yang 3 ini. Itu huruf jar. Tinggal bagaimana huruf-huruf begitu, apalkan saja. 15 plus huruf jar. Huruf nasab nu gampang nu opat eta teh. An, lan, idan, kai. Tambahkan yang lainnya. Lam, kai, lam juhud, hatta. Hatta ada di situ, di jar ada. Di sini juga ada. Kemudian huruf jazm, nah itu panjang. Huruf jazm yang lam, lamma, alam, alamma. Oh, terus panjang itu. Nah, itu silahkan hafalkan. Kemudian huruf penyambung apa? Atof. Ada berapa huruf atof? 9. Huruf atof 9. Sebutkan. Wa, fa, summa, au, am. Wa, fa, summa, au, am. Terus bal, la, lakin, hatta. Hatta ada lagi ya. Hatta di huruf jar ada, hatta di huruf nasab ada, hatta di huruf barusan atau ada. Jadi bagaimana cara membedakannya? Nanti dia di siakul kalam. Alur kalam ya. Siak teh alur kalamnya bagaimana? Alur ceritanya mana itu? Apakah hatta dia sebagai huruf jar? Kalau sebagai huruf jar berarti di depan isim yang majrur. Contoh hatta la'i, gitu kan? Itu hatta matla'il fajri. Nah, berarti dia huruf jar. Itu nanti itu yang penting harus tahu dulu isim. Huruf. Huruf naon deui, Cik? Istifham ada 2 huruf tah. Semuanya kan isim ya. Man, ma, mata itu kan isim. Tapi ada 2 istifham yang masuk ke dalam huruf, namanya huruf istifham. Hanya 2. Ingat. Hanya 2. 1 hal, 2 a. Apakah dua-duanya? Hal itu huruf, a itu huruf. Selain a dan hal semuanya isim istifham. Yang di yang itu tuh kan i yang akhir sebelum ash kan isim istifham. Dia apa? Isim. Tapi ada huruf yang masuk ke dalam istifham. Hal dan a dan hal, gitu ya. Apalagi huruf apalagi? Cing naon deui? Huruf mah. Kana itu fi'il. Inna huruf. Inna akhwat inna, anna, lakinna, la apa? Anna, inna dulu, inna, anna, lakinna, la'ala, laita. Itu kan huruf. Nah, itu huruf-huruf yang begitu.
Udah terhitung ya kalau huruf itu? Huruf nida. Ya, itu kan huruf nida. Ai dan lain-lain. Baik. Beres huruf, udah kuasai itu semua. Baru sekarang masuk ke kalam. Baik, sebelum masuk ke kalam, silakan pahami dulu yang kalimah tadi, kata yang tadi. Barangkali ada yang belum paham, silakan tanyakan dulu. Ini baru dipetakan. Jadi nanti dalam kajian itu kalau sudah tahu petanya kan mudah nantinya. Ada yang mau ditanyakan tentang kata isim fiil haraf. Ya, baik, kalau tidak ada baru masuk ke baru masuk ke kalimat, bahasa Arabnya kalam. Ini sudah jumlah, masuk jumlah sempurna. Nah, di sini kalam ya. Kalam ini berarti kalimat yang sempurna yang sering kita disebut jumlah. Jadi nama lain kalam ini adalah jumlah. Sama dengan jumlah. Kita sudah tahu jumlah itu ada dua. Satu fi'liyah dulu. Jumlah fi'liyah. Dua jumlah ismiyah. Jadi ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Kuasai yang ini. Jumlah fi'liyah berarti kalam fi'liyah berarti jumlah yang diawali dengan fi'il. Berarti ke yang tadi. Mual tiasa nentukan jumlah fi'liyah ismiyah kalau tidak tahu mana isim, mana tuh kan itu deh. Jadi ngulangi jumlah naon usah teh nya naon eta teh isim fi'il gitu di awalnya. Alhamdulillah jumlah apa? Loh, bukan. Ismiyah alif lam itu tanda isim. Idhab ila fir'aun jumlah fi'liyah. Usjudu li adama jumlah. Kemudian tabbat syada abi lahab. Nah, itu kan harus tentukan. Dari mana kita bisa memastikan jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Dari kembali ke situ. Isim dengan fi'il. Nah, tambahannya, kalau nanti di depan ada huruf jar, itu satu kalam, tapi diawali dengan huruf jar. Jangan bingung, itu teh jumlah ismiyah. Itu teh kan di contoh kemarin latihan kan ada disebut jumlah fi'liyah, dah bukan, ini diawali dengan huruf jar atau zorob. Huruf jar atau zorob. Makanya kalau diawali dengan itu pastikan itu masuk ismiyah. Jumlah ismiyah. Contohnya apa ya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Lillahi, lam kan itu. Kan tidak ada jumlah harfiah kan? Nah, kalau tidak ada, kemungkinan besar dipastikan jumlah ismiyah. Yang di situ si mubtada'nya diakhirkan, si khobarnya dikedepankan. Contohnya, Muhammadun fil masjidi, jumlah apa? Jumlah ismiyah. Sekarang saya balik, fil masjidi Muhammadun. Jangan bingung. Fil masjidi Muhammadun, ayah fi itu kan maknanya diawali dengan huruf, kan tidak ada. Dipastikan dia jumlah ismiyah. Si mubtadanya di akhir, khobarnya diawalkan. Fil masjidi Muhammadun. Oh, berarti jumlah ismiyah itu teh. Jangan bingung ya. Jangan bingung kalau ada model gitu, pasti itu. Fi qulubihim maradun, jumlah apa? Diulang, fi qulubi fi, dah lihat, fi qulubihim maradun, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Kenapa di situ? Berarti ada yang dibalik, mubtada dibalik dengan posisi khobar gitu. Berarti khobarnya mubtadanya mana? Maradun.
Mana khobarnya? Fi qulubihim. Fi jidiha hablun. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Mana mubtadahnya? Hablun. Bagus. Mana khobarnya? Fi jidiha. Fi jidiha, dalam lehernya. Hablun, ada tali. Tali dari apa? Masad. Masad itu apa? Ijuk, sapu ijuk. Jadi di lehernya di situ dikalungkan. Tapi ijuknya bukan dari pohon apa itu? Aren, bukan, tapi dari pohon neraka itu. Fijidiha. Itu kan bingung kita, fijidiha hablun itu apa? Dah balik saja karena diawali dengan fi. Terus apa lagi ya? Dah beres. Sekarang lihat, kita mulai masuk ke struktur kalimat jumlah fi'liyah. Strukturnya. Bentuknya. Kalau struktur jumlah fi'liyah itu jangan lupa terdiri pasti dari fi'il dulu. Fi'il pasangannya. Nah, itu fi'il dan fa'il. Atau kalau fi'ilnya majhul, nomor 2 nih. Kalau fi'ilnya majhul berarti pasangannya, ingat selalu, naibul fa'il. Sekali lagi, berarti jumlah fi'liyah dibagi 2 kelompok ya. Yang pertama fi'il fa'il. Yang kedua fi'il majhul naibul fa'il. Dah beres, jumlah fi'liyah tidak lepas dari itu. Kalau dilihat ada yang majhul itu hafalan di tasrif usul. 2 terakhir itu majhul. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Bareng-bareng nanti 2 terakhir pasti majhul. 1 2 3. Dua terakhir sebutkan. Fu'ila yuf'alu, inilah yang dimaksud dengan fi'il majhul. Kalau mendengar, melihat di Quran ada yang model-model begitu, dengan nanti berikutnya ke tasrif berikutnya, itu masuk ke dalam fi'il majhul. Pasangannya naibul fa'il. Fu'ila. Contoh di dalam Quran, kutiba. Nah, kutiba. Nah, berarti ini majhul. Cari yang di depannya ada naibul fa'il. Asyamu. Kutiba asyamu. Itu yang 2 ya. Jadi kalau ada fi'il harus ada fa'il. Kalau ada naibul fa'il harus kalau ada fi'il majhul harus ada naibul fa'il. Kembali ke kalam ini. Kalam tadi dibagi 2 ya. Tapi nanti dari segi i'rab, isim-isim yang masuk ke kalam itu ada yang masuk ke dalam marfu'atul asma. Ada berapa? 7. Yang kedua mansubatul asma. Ada berapa? 12. Terakhir majruratul asma. Ada berapa? 3. Yang sudah kita bahas yang mana? Marfu'atul asma dan majruratul asma. Nah, ini semua lihat. Ini semua yang di jumlah fi'liyah yang barusan ada di sini. Jumlah fi'liyah kan tadi fa'il dan naibul fa'il, pan di sini adanya. Adanya di sini. Kedua, jumlah ini apa tadi? Satu apa tadi? Fa'il. Yang marfu. Fa'il. 2 naibul fa'il. Berarti yang ini nih, yang ini ke sini. Kedua yang ini. Jadi kalau ada istilah fa'il dan naibul fa'il adanya di jumlah fi'liyah. Kan yang marfu'atul asma itu kan 7.
ada fa'il, ada naibul fa'il. Itu di wilayah jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jadi setelah fi'il lihat ada tidak yang marfu. Maju saja teruskan. Kalau dari ini fi'il, mau fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr, pokoknya ini sudah masuk ke kalam ya. Lihat, kalau ada yang marfu berarti itu fa'il atau naibul fa'il. Begitu. Qad aflahal mu'minun. Jumlah apa? Fi'liyah. Berarti carinya fa'il. Mana fa'ilnya? Al-mu'minun. Dia marfu kan? Ini kan marfu. Fa'il itu marfu. Isim yang marfu. Al-mu'minun itu marfu. Isim. Tanda rofaknya waw. Karena ingat yang 9 tuh. Jama' mudzakkar salim. Sami Allahu liman hamidah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Cari fa'ilnya sekarang. Karena fi'il sudah pasti di depan ya. Tidak saya tanya lagi. Cari fa'il sekarang. Allahu. Kenapa hu? Karena fa'il. Fi'ilnya mana? Sami'a. Nah gitu. Jadi lihat, semua fa'il pasti marfu. Lihat saja. Bisa dari mata ayat geningan non isim yang marfu setelah fi'il ini. Kalau tidak ada nyumput gitu. Nyumput di dalam fi'ilnya. Contoh, ikra jumlah apa? Nah, kan fi'ilnya kan itu ikra. Di depan tidak ada, cuman ikra. Ikra. Nah, berarti fa'ilnya di dalam. Di dalam. Jug-jug gitu ya. Ikra. Aduh, cepat fa'ilnya mana? Pasti ada, hanya di dalam ikra. Kira-kira domir anta. Bacalah olehmu begitu. Itu fa'il. Kalau saya ungkapkan begini, doroba Zaidan. Doroba Zaidan. Mana fiilnya? Doroba. Fa'ilnya? Fa'ilnya? Di dalam doroba. Dan fa'ilnya marfu. Ay Zaidan wa mansub. Belum dibahas. Tapi ingat, maf'ul bih gitu teh. Ya, doroba Zaidan. Doroba fi'il. Nah, fa'ilnya di dalam doroba huwa. Zaidan sebagai maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Dia memukul Zaid. Nah, kataba darsan. Atau katabtu darsan. Fi'ilnya katabtu, kataba. Fa'ilnya tu. Nah, itu fa'il. Berarti tasrif fi'il madi, tasrif fi'il mudhari, tasrif fi'il ma'mur itu semuanya fa'il. Kesimpulannya begitu. Tasrif fi'il madi, fa'ala, fa'ala, fa'alu sampai fa'altu, fa'ala, itulah fa'il. Ingat, selalu pegang itu. Fa'il. Anta fa'alta. Ta itu fa'il. Anti fa'alti. Antum fa'altum. Antuma antunna. Itu teh fa'il semuanya. Tu, tuma, tum, ti, tuma, tunna. Itu teh fa'il. Tasdidnya atas ayat dalam bentuk domir fa'ilnya. Yang ini pun sama. Nah, kuasa itu ya. Fi'il. Pasangan fi'il fa'il. Pasangan fi'il majhul naibul fa'il. Itu dalam jumlah fi'liyah. Sekarang kedua jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Berarti yang nomor 3, 1, 2. Nah, yang nomor 3 adalah mubtada. Mubtada itu isim. Di sini berarti ke sini mubtada itu. Mubtada dan khobar. Jadi mubtada khobar masuk ke jumlah ismiyah. Jadi kalau ada kata diawali dengan isim, jadi jumlah ismiyah, tanyanya mubtada dan khobar, tanyanya itu. Yang barusan alhamdulillah, jumlah apa? Ismiyah. Mana mubtadanya? Alhamdu.
Berarti sisanya khobar. Mana khobarnya? Lillahi. Al-kitabu jadidun. Jumlah apa? Mana mubtadanya? Al-kitabu. Mana khobarnya? Al-qalamu alal maktabi. Jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Maka harus marfu. Ingat, yang 4 ini marfu. Tidak mungkin 4 ini mansub. Tidak mungkin 4 ini majrur gitu. Ini marfu'atul asma, fa'il marfu, naibul fa'il marfu, mubtada marfu, khobar marfu. Al-kitabu al-qalamu, kan al-qalamu isim di awal jumlah. Al-masjidu kabirun. Jumlah mana mubtadanya? Al-masjidu marfu kan? Mana khobarnya? Kabirun. Nah, kuasai yang ini mubtada khobar. Terus kuasai. Karena dia masuk ke wilayah marfu'atul asma. Penguasaan ini harus kuasai. Terus nanti dilatih ya. Menemukan Quran nantilah kita akan buktikan ya. Khusus Sabtu depan kita hanya fokus ke Quran. Mungkin 1 ayat 2 ayat ya. Kita bongkar semuanya ya. Kita bongkar semuanya ayat Quran. Saya penggal ambil beberapa contoh biar nanti semuanya bisa mempraktekkan yang ini. Kalau yang menemukan yang mansub, sementara ini maf'ul bih. Ingat ya, sementara ini maf'ul bih gitu. Sehingga tadi doroba zaidan, mansub naonnya maf'ul bih heula gitu. Tawakan sanes. Baik, sekarang renungkan jumlah fi'li atau jumlah ismiyahnya. Ada kalimat al-mudarrisu zakiyun. Jumlah langsung jumlah ismiyah. Mana mubtadanya? Al-mudarrisu. Mana khobarnya? Zakiyun. Kenapa al-mudarrisu marfu? Karena mubtada. Kenapa zakiyun marfu? Karena khobar. Jadi jawaban nih semua. Kenapa alhamdu? Karena mubtada. Kenapa sami Allahu? Allahu khobar. Allahu akbaru. Allahu akbaru jumlah ismiyah. Allahu kenapa marfu? Mubtada. Akbaru kenapa marfu? Khobar. Itu kan? Betul? Yang mana Bu? Allahu. Sami Allahu. Kenapa Allahu? Fa'il. Sanes mubtada. Sanes khobar. Dia fa'il karena sami'a kan fi'il. Sami'allahu. Kenapa Allahu? Fa'il gitu. Nanti jawaban ini semua. Tabbat yada jumlah fi'liyah. Mana fi'ilnya? Tabbat. Mana fa'ilnya? Di dalam wae mah. Apa Bu? Cari tabbat yada abi lahab sebegitu. Mana fa'ilnya? Tabbat yada abi lahab sampai itu. Itu jumlah fi'liyah. Fi'ilnya tabbat. Setiap fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya cari yada. Apa tanda marfu'nya? Tanda rafa'nya dia fa'il. Alif. Kenapa dengan alif? Musanna, 2 tangan. Yadani asalnya. Yadani, 2 tangan milik Abu Lahab. Yada itu fa'il. Berarti yadun mudzakkar muannas. Muannas dan tabat. Ai Abu Lahab mudzakkar muannas. Mudzakkar. Makanya di akhir ayat menggunakan watabba. Watabba yang awal tabat, yang akhir tabba. Kenapa? Tabba apa? Celaka. Yada itu muannas, maka ya tabat. Kalau tabba itu ke Abu Lahab, huwa.
Yang celak itu tangan Abu Lahab atau dengan Abu Lahabnya. Dalilnya jangan watab. Tabat yada abi lahabi watab. Jadi Masya Allah ya, kalau nanti mengkaji Quran dari segi nahwu sorof, i'rab semakin kokoh. Kita belajar tajwid, kita belajar talaki untuk mengokohkan yang ini nantinya. Tingkat berikutnya pemahaman di situ. Baik, kita teruskan. Yang kelima itu berada 5, 6 itu berada di mubtada dan khobar. Hanya dia kemasukan kana atau kemasukan inna. Berarti nomor 5 kana, nomor 6 inna. Tapi yang marfu, ingat, yang marfu yang 5 dan yang 6. Yang 5 dan yang 6. Berarti yang 5 apa? Isim kana wa akhwa tuha. Yang ke-6 khobar inna wa akhwa tuha. Jadi fokusnya yang 5, 6 itu ada di mubtada khobar. Isim kana wa akhwa tuha dan khobar inna. Karena isim kana marfu, khobar inna pun marfu. Begitu. Jadi kuasai yang ini terus ya. Kuasai dari mulai fa'il, naibul fa'il di jumlah fi'liyah, mubtada khobar di jumlah ismiyah. Nanti dari mubtada khobar akan masuk kana dan inna. Yang marfu isim kana, yang marfu juga khobar inna. Muhammadun zakiyun, masukkan kana. Tuh kan isim kananya kan Muhammadun, masukkan inna. Mana yang marfunya? Zakiyun, khobar inna. Kuasai terus itu semua. Ya, beres itu baru ke nomor 7 tawabi. Tapi tawabi di situ sebagai kalimat pengekor. Kalimat ekor saja dia, ngekor, mengikut saja dia. Berarti belum ke sini. Ini semua umdah. Kalimat inti. Kuasai yang ini kalimat inti. Yang lain-lainnya ekor. Di majrur ekor. Tawabi ekor. Mansub ekor. Ingat ya. Ekor itu kan buntut. Harus pegang dulu kepalanya. Kalau tidak dipegang kepalanya macok dah. Harus pegang, kuatkan dulu. Oh ini kepalanya. Kalau sudah dapat kepalanya mudah terbawa nantinya. Berarti kuasai yang umdah. Ini yang umdah. Ada 4. Aslinya ada 4. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Ini umdah. Kalimat inti, tidak boleh dilepas. Yang sesanya fadlah itu. Fadlah itu tambahan. Nomor 7 tawabi. Tawabi ada berapa? 1 na'at, 2 atof, 3 taukid, 4 badal. Kumpul dalam ucapan NATB. Nah itu mah haneut keneh eta. Na'at, atof, taukid, badal. Na'at, atof, taukid, badal. Kalau na'at pasangannya man'ut begitu. Kalau atof berarti ma'tuf, pasangannya ma'tuf alai. Kalau badal mubdal minhu. Kalau taukid muakkad. Taukid muakkad. Tinggal taukidmu menghafal saja yang kullu, nafsu, ainu itu ya. Hafalkan itu. NATB yang itu. Nah, beres yang di marfu yang 7. Kita ulang. Marfu'atul asma 7. 1 fa'il, 2 3 4 5 tambah wa akhatuha 6 7. Nah, paling tugas 6 ini marfu semua ya. Marfu semua. Lihat saja nanti di jumlah, gampangnya begitu. Ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Tapi kalau kana ina jangan lagi nyebut itu. Oh ini kana, tinggal cari isim kana dan khobar kana.
Oh ini inna, tinggal cari isim inna dan khobar inna. Tapi yang marfu dua ini, isim kana dan khobar inna. Itu yang marfu dua-duanya. Berarti kalau yang mansub, di mansubatul asma akan muncul kembali yang ini, tapi dibalik posisinya. Yang tadinya isim kana jadi khobar kana. Yang tadinya isim inna jadi khobar. Nah, di mansub itu dibalik nanti di poin yang berikut yang 12 yang itu. Jadi kuasai yang ini otomatis anu mansub gampang dah sudah kita bahas yang di sini. Terakhir tawabi. Tawabi ada 4. 1 naat, 2 atof, 3 taukid, 4 badal. 4 ini kuasai. Naat, atof, taukid, badal. Di Quran ada semuanya. Makanya akan terasah nanti ya. Asal sabar ya, terasah. Jangan putus asa, istiqomah ya. Putus asa. Kalau sudah bisa, insya Allah nanti mudah memahami Al-Quran dan Sunnah. Baik, terakhir majruratul asma. Majruratul asma gampangnya beri contoh saja dalam basmalah. Itu jawaban semuanya ada. Basmalah kan bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ismi majrur. Allahi majrur. Ar-Rahmani majrur. Ar-Rahimi majrur. Semuanya majrur. 4 ini majrur. Tapi alasan beda. Alasan beda. Dan alasan beda ini ada yang di 3 majruratul asma. Jadi 3 majruratul asma itu diwakili dalam basmalah. Diwakili dalam basmalah. Basmalah itu bismillah ya. Lihat di situ ismi dia majrur. Nanti dulu. Majrur itu dibagi 3 ya. Ke sini dulu. Jangan dulu contoh. Majrur itu 3. Kalau marfu tadi berapa? 7. Yang majruratul asma 3. Sebutkan 1 pakai bahasa Arab majruratu majrur bukan majrur. Majrur bi harfil jar. 2 majrur bil idofah. 3 majrur bi tawabi. Tawabi berarti kembali ke NATB. Di sini simpan yang ini. Berarti fokus yang 2. Sekarang lihat basmalah. Bismi, ismi majrur. Karena apa majrurnya? Nah, karena huruf jar. Berarti nomor berapa? 1. Majrurun bi harfil jar. Berarti mau tidak mau harus hafal huruf jar. Ada berapa? 15 plus. Sebutkan. Mundu hatta khola ada hasya. Bacanya begitu. Khola ada yang panjang yang akhir. Khola ada hasya. Khola ada hasya artinya kecuali selain. Saudara ilah itu ya. Itu masuk ke situ. Nah, kalau sudah paham yang itu, nanti ketika majrur di depan itu majrurun biharfil jar. Minal jinnati. Berarti jinnati majrur dengan min. Karena min huruf jar. Min syarri. Syarri majrur dengan min. Min itu huruf jar. Ilallahi turja'ul umur. Ilallahi. Allahi majrur dengan ilah. Billahi. Allahi majrur dengan ba. Gitu kan? Billahi. Semua kalau ada huruf jar di belakang isim ini berarti majrurun bi harfil jar. Contoh yang barusan bismi. Ismi majrur dengan huruf ba. Yang kedua Allahi. Dia majrur tapi alasannya apa? Nah, nomor 2 majrurun bil idofah. Dia majrur karena idofah. Majrurun bil idofah. Allahi. Kalau idofah terdiri dari mudof dan mudof ilaih. Jadi Allah itu sebagai apa?
Mudhof atau mudhof ilaih? Mudhof ilaih. Karena yang wajib jar itu mudhof ilaih. Bismillahi Allahi dia mudhof ilaih. Mudhofnya mana? Ismi. Ismi majrur karena huruf jar, Allahi majrur karena idhofah. Diidhofakan isim ke Allah gitu. Banyak yang idhofah ya. Nama kitab idhofah dia. Mudhof ilaih. Bulughul Marami, Subulus Salami, Fathul Bari, kan itu. Semua kitab banyak menggunakan model mudhof ilaih. Banyak menggunakan mudhof ilaih. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kembali ke yang tadi, majrur bit tawabi, maksudnya majrur dengan naat, atof, taukid dan badal. Alhamdulillah. Beres tuh. Tuh mun daurah ki rasapnya. Daurah 1 hari nahu, waduh beres. Ini sudah beres tuh. 1 jam 20 menit ya, 10 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Pak Tony mangga. Menggabungkannya. Ya, betul. Kalau saya sarankan bab ke bab, tapi nanti ada kasus-kasus tertentu yang ini harus meloncat. Misal saya membahas ini tentang mubtada, ujug-ujug ya. Mubtada, alhamdulillah. Jadi loncat, satu waktu boleh meloncat. Makanya nanti kita perbaiki di rekaman YouTube-nya ya, ada judul nantinya. Kan itu halaman. Dari halaman masih bertanya-tanya ya. Halaman tentang nanti calon nanti pakai judul. Misal mubtada. Nah, berarti tinggal murojaah yang itu saja. Kalau saya anjurannya begini, murojaah hariannya itu dari bab ke bab. Dan ini betul harus dikuasai. Tuh. Ini harus dikuasai. Dan kalau diberikan juga ini tidak akan pernah diberikan ya. Ini mah kenangan 2014. Ini pernah kita terus ditulis ini dan sebagainya. Karena murojaah itu bakal begitu, Pak. Ada ilmu baru, tulis lagi di sini gitu. Dan sekarang halaman ini beda ya dengan yang baru. Jadi beda halaman. Masya Allah lebar itu. Beda halaman. Dan nanti kalau mau murojaah bab per bab harian. Tapi kalau studi kasus, misalkan nanti kita membahas tentang ini adalah khobar kana. Waduh, berarti kudu ke kana langsung. Jadi ada 2 cara murojaah. Yang ideal, ingat yang ideal sistematis. Ideal itu dari awal itu. Semakin banyak diulang-ulang, semakin paham. Da urang kene Sabtu kakara dibuka gitu. Kakara dibuka Sabtu teo cenah gitu. Harusnya tiap hari sehalaman pahami. Oh iya. Kalau belum paham kan zaman sekarang gampang. Tinggal ditanya di grup. Saat ini potokan dulu tapi ya. Saat ini maksudnya apa? Insya Allah dibahas. Tapi kalaupun kita tidak murojaah hanya Sabtu, kan Sabtu materi baru. NATB sudah beres, itu materi baru. Nanti pertemuan berikutnya masuk ke yang lainnya. Jadi betul saya anjurkan untuk murojaah. Murojaah bisa baca, tapi ada tipe orang hanya inginnya menyimak. Berarti tinggal dilihat di YouTube. Ya YouTube simak itu kan sajam, tidak lama. Tidak lama, tapi sok biasa nunutannya itu ya. Nonton itu nunutan, beda jeung nonton film ya. Semangat, godaannya besar. Ada lagi silakan. Pak Ade nanti deh. Ya, mengapa Bu Ai?
Ya betul, jar, jair. Iya. Alhamdulillah. Tah, geningnya langsung ketangkap. Nah, kan barusan sudah. Nah, itu ya. Itu teh memang sulit kalau kita terjemahkan gitu. Makanya harus dengan bahasa asli. Ya barusan majrurun biharfil jar, majrurun bi idofah. Bahaya kalau diartikan majrurun bil idofah, cing. Terjemahkan. Hese jadi lebih hese. Jika tadi bertanya musnad ilaih apa, jadi bingung gitu nerangkannya. So, majrur artinya apa? Jarro ya juru menjulur. Kalau diterjemahkan ya, majrur bil idofah. Majrur bukan menjulur jarro itu. Jarro menjulur. Majrur isim maf'ul kan? Yang di majrur yang dijulurkan. Bi dengan idofah penyandaran. Kabayang tuh. Yang dijulurkan dengan penyandaran. Bekiu, stres. Makanya tidak saya terjemahkan betul, baik, betul. Riyad teh tanah. Kalau diterjemahkan jadi riyad gitu. Majrurun bil idofah. Dilabuhkan majrur dilabuhkan dengan penyandaran. Bingung katanya. Makanya bagaimana caranya? Sering-sering mendengar bahasa yang barusan. Justru Bu Ai sudah masuk kosakata yang barusan. Majrurun bil biharfil jar, majrurun bi idofah. Hafalkan itu. Kita akan terus nambah lagi kosakata yang lain. Ya. Belum biasa. Betul. Kalau belum biasa menulis bahasa Arab, kan kita hanya mendengar ya, hanya mendengar. Kelemahan kan ditulis. Nah, kalau menulis bahasa itu bagusnya jangan menggunakan laten. Misalkan yang ini nih. Ini marfu'atul asma ditulis begini misalnya. Marfu'atul asma. Ini bagi awal silahkan. Tapi berusaha untuk menulis yang begini. Untuk apa? Untuk membiasakan. Karena ada saat-saat tertentu tidak boleh dilatinkan. Saat-saat tertentu tidak boleh dilatinkan. Latin itu digunakan untuk bagi yang belum bisa huruf hijaiyah. Tetapi kalau kita hanya menggunakan Latin, nah sekarang harus dipaksakan ditulis dengan apa? Dengan bahasa Arab. Untuk apa? Untuk membayangkan nanti ketika menulis marfu'atul asma terbayang seperti itu. Walaupun tulisan mah da kumaha kodratnya sudah bagus tulisannya ya bagus tulisannya. Kalau ti kodratna awon ya awon gitu. Kumaha ti dituna. Lihat tulisan Latin juga kan ada yang bagus, ada yang tidak. Kalau tulisan Latin bagus menunjukkan dia cerdas asalnya. Ngan teu dipake itu teh. Jadi orang tulisan dari Latinnya bukan Arab, tulisannya bagus, dia asalnya dia cerdas. Ngan lebar teu dipake. Gres keneh otakna gitu. Kalau sudah dipake jadi jelek. Enggak, Bu. Kalau sudah pakai semakin bagus gitu ya, terasa. Karena tulisan seseorang itu memang kalau tulisannya bagus, orang ini berarti rapi asalnya. Saya lihat di contoh itu, kalau Arab mah kan namanya belajarnya, Arab mah namanya belajar. Tulisan Latin, ketika saya lihat PR kan, oh ini bagus tulisan Indonesianya. Dasarnya ini bagus, tapi nah itu bisa we bahasa Arab, kakara diajar berarti. Tapi dia akan semakin kuat. Gitu ya.
Tah di antara ibu tah akhwat ada tulisan bagus. Ah berarti aya. Nusantara ya tulisannya teh teu ka harti aya tah. Waduh cenah ieu teu ka harti. Kalau apa? Kalau tulisannya Latin aja nggak ngerti berarti? Ya berarti nanti kemampuan di yang lain bu. Biasanya dia kemampuan ininya apa? Bicara. Kalau kemampuan ini berarti dia kurang. Abdi ge sami teh kapungkur kieu we di ajar ge da angger teu tiasa siga batur. Ieu teh bagus da. Kumaha ti kodrat bu. Tetapi kemampuan itu bisa diasah. Bisa diasah. Dan tulisan Abdi Awon tapi dalam bicara bagus. Jadi memang tapi secara dasar kalau seseorang terlihat tulisan Latinnya bagus, dia punya potensi yang bagus. Tinggal tadi teh murojaah. Murojaahnya harus diinikan. Ya, apalagi? Ini hanya sampai 2:30 ya. Hanya murojaah saja yang ini. Insya Allah silakan nanti diskusikan Sabtu depan. Ada pelajaran 1 jam saja kita akan membongkar Quran ya. Kita bongkar Quran dari segi ilmu yang tadi. Kita bongkar semuanya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk Bu Ai yang tadi kalau masih bingung istilah tadi tetap ikuti saja karena istilah itu akan terus ada. Nanti masuk ke mutawasid itu istilah yang tadi langsung ke Arab marfu'un misal wa alamatu rafihi. Jadi bahasanya sudah begitu. Oh, naik kelas atau nanti yang sudah beres dialihkan ke jam 10 ya. Yang sudah naik kelas. Naik kelasnya cirinya ini nih. Mansub beres langsung naik kelas ke mutawasid. Langsung masuk kelas. Itu jam terserah nanti ya, sepakati mau masih jam sebegini atau jam 10-nya atau pada asarnya itu nanti kita sepakati saja. Atau pada di mubtadi terus, berarti kembali ke sini gabung dengan yang lain. Tapi jangan merasa minder ya. Jangan merasa minder habib pada mengulang deui, berarti di mubtadi keneh gitu. Ada lagi? Mangga sok. Santri ya, masalah? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, mohon maaf ya, saya sengajakan 1,5 jam karena satu pertemuan saja. Insya Allah Sabtu depan kita bahas beberapa ayat. Kita bongkar dari sesuai keilmuan yang kita miliki. 1, kita telusuri dari segi nahwu. 2, telusuri dari segi sorobnya. Kita buktikan ilmu yang sudah kita pelajari selama ini, sudah 2/3-nya harus kita praktekkan ke dalam Al-Quran. Baik, cukup sampai di sini. Semoga ya silakan. Ya. Mutawasid. Siap ya. Karena mutawasid itu dia meneruskan pelajaran yang sudah. Jadi yang ini sudah, bahkan nanti juga nah gitu. Nanti dilihat. Iya. Apakah bisa nerus, bisa tidak gitu ya. Tapi yang jelas jika merasa hoyong di dieu heula tidak apa-apa. Nah, betul. Karena Masya Allah ya, di kelas kita ini tidak ada tuntutan. Beda dengan sekolah, kudu hadir wae supaya naik kelas. Yang ini tidak ada tuntutan, maka beda dengan yang di sekolah. Sekolah ada tuntutan kudu naik. Ini bukan tidak tuntutan, tapi kita hadir terus. Ini kehebatan majlis taklim teh begitu. Atau nanti kita atur-atur, tapi kan ini masih lama ya. 12 lagi kan belum. Tenang ya. Kemungkinan menjelang Ramadan tuh beres. Karena saya akan teruskan di kolaborasi dengan
materi-materi yang lain yang berhubungan dengan yang ilmu nahwu dan sorof. Ada lagi silakan. Ya. Kalau kita terus mengikuti, terus akan bisa. Kenapa? Karena akan terulang yang istilah ini. Dan ini jangan sampai tidak hafal. Jadi maksudnya begini, marfu'atul asma 7, majruratul asma 3, mansubatul asma 12. Tapi nanti masuknya mansub nomor 2 kalau nanti di akhirnya diulang. Marfu'atul asma ada 7, mansubatul asma 12, majruratul asma. Nah, yang ini nanti akan terulang kembali ketika baca Quran. Sabbihisma, isma, marfu mansub majrur. Mansub, kenapa? Maf'ul bi. Tuh, kan itu akan terulang. Seiring waktu akan semakin terasah. Seiring waktu maka boleh terus gitu. Kalau mau dua-duanya boleh. Saat abi badai di mubtadi dengan mutawasid gabung sekalian, boleh kita terima ya. Bebas di sini mah ya. Kalau dua-duanya berarti 4 jam. Jam 10 sampai zuhur, jam 1 sampai asar 4 jam. Nah, di sini wareg gitu ya. Silakan hadir. Silakan hadir ya. Baik, sudah jam 2:30, 1 jam setengah. Begitulah murojaah yang kita coba diulang dari awal sampai akhir. Insya Allah kita akan teruskan Sabtu depan praktek Al-Quran ya, praktek menelaah ilmu nahwu dan sorof yang ada dalam Al-Quran. Cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan keistiqomahan, Allah memberikan kesabaran, Allah memberikan kemudahan kepada kita baik yang offline atau yang online. Karena dengan ilmu ini, ilmu nahwu dan sorof, akan terbuka seluruh ilmu-ilmu tentang Islam. Dan semoga saja diberikan keikhlasan untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mengajar dalam hal ilmu nahwu dan sorof ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.